Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Sekarang buka bukunya halaman 75. Bu. Hei adik comel. Debbie buka kameranya sayang. Debbie buka kameranya. Sakinah buka kameranya. Naura, Aini buka kameranya. Aini. Oke, udah ya. Udah disiapkan bukunya kan? Bukunya udah dibuka halaman 75. Udah, Bu. Udah. Oke, baiklah. Sebelum itu ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalkan, nama Ibu Aini Ria Mega, berasal dari Universitas PGRI Palembang. Di sini Ibu membantu Ibu Anissa. Di sini Ibu membantu Ibu Nisa selama Ibu PPL di sini. Kalian bisa memanggil Ibu Aini. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Lagu wajib nasional Indonesia Raya terlebih dahulu. Dengan posisi siap. Siap-siap posisinya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, Ibu harapkan kalian dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Di sini Ibu mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Dan Ibu juga mengharapkan kalian mampu menuliskan manfaat dari persatuan yang ada.
Di sini Ibu mengharapkan kalian setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu mengharapkan kalian dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, di sini setelah kalian mempelajari pembelajaran 4, kalian dapat mengidentifikasi tentang ciri-ciri dari semangat persatuan. Dan setelah kalian mempelajari pembelajaran 4, kalian dapat berdiskusi tentang perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royan-Rogan, dan konferensi meja bundar. Nah, sekarang buka bukunya halaman 75. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Salsa, Sakinah, buka kameranya ya. Aini, buka kameranya Aini. Sakinah. Merah ini, Bu. Oh iya ya. Udah semua dibuka bukunya halaman 75. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang di sini kita belajar tentang persatuan. Ada yang tahu persatuan itu apa? Tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan persatuan itu adalah bentuk mempertahankan. Untuk mempertahankan agar kita menjadi kuat dalam bersatu. Di sini ada yang pernah kerja kelompok? Sudah. Nah, kerja kelompok itu adalah bentuk dari kesatuan dan persatuan. Nah, dalam kerja kelompok itu kita bisa menjadi lebih mudah untuk melaksanakan sesuatu. Nah, di dalam kerja kelompok itu kan pekerjaan yang sulit dapat kita laksanakan dengan mudah. Nah, jadi makanya kita itu harus saling membutuhkan satu sama lain karena kita itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi kita harus bersatu untuk mempertahankan kesatuan. Nah, di sini kita akan belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan negara. Nah, di sini manfaat persatuan dan kesatuan negara itu adalah untuk memperkuat ketahanan nasional dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar. Oke, Ibu ulangi. Di sini manfaat persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu untuk memperkuat ketahanan nasional dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar. Memperkuat jati diri bangsa Indonesia, mencegah terjadinya perang atau konflik antar suku maupun antar daerah,
di Indonesia, menciptakan kerukunan antar warga negara. Jadi persatuan tadi apa? Baby. Jadi persatuan tadi apa? Jadi persatuan tadi apa? Ada yang tahu nggak? Persatuan yang Ibu jelaskan tadi apa? Oke, nggak dengar. Naura? Apa bu? Manfaat persatuan dan kesatuan tadi apa, Naura? Manfaat persatuan dan kesatuan tadi apa? Kalau kakak cing suara. Naura. Kalau berbeda-beda tetap satu. Iya, pinter. Sekarang udah paham kan tentang manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan Indonesia? Udah paham belum? Paham. Sekarang kita lanjut ke manfaat persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, sebelum kita lanjutkan manfaat dan kesatuan di lingkungan sekolah, ada yang tahu tidak contohnya apa? Yang tahu contoh manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah itu apa? Ayo apa? Suandi. Salsa. Anissa. Saling membantu dan bergotong royong. Iya, saling membantu dan bergotong royong. Contohnya itu apa? Contohnya tuh seperti piket kelas. Pinter. Seperti menjalankan tata tertib. Itu contoh. Karena kalau yang menjalankan tata tertibnya cuman kita sendiri, ya kita nggak bersatu namanya. Ya. Ada lagi contohnya. Contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ada lagi. Membersihkan sekolah, Bu. Iya, membersihkan sekolah. Nah, sekarang kita lanjut ke udah tahu semua kan tentang persatuan dan kesatuan? Udah. Sekarang kita lanjut ke buka di halaman 75 tadi. Udah semua? Udah semua buka di halaman 75. Di situ ada perjanjian Linggarjati. Nah, foto yang ibu print ini adalah foto perjanjian Linggarjati. Sama kayak di buku ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang perjanjian Linggarjati. Di sini perjanjian Linggarjati itu berlangsung dari tanggal 15 November sampai tanggal 25 Maret 1947. Nah,
Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh ketua kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, hasil perundingan Perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. 4. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, jadi Perjanjian Linggarjati di sini berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ada yang tahu? Satu Januari 1949. Berlangsung dari tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Yang di atas ini yang di Perjanjian Linggarjati. Ada kan 15 November, ada kan? Ada. Nah, di sini Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia. Ada 3 wilayah. Apa saja? Yang pertama, Jawa, Sumatera, dan Madura, Bu. iya, pinter Suandi. Nah, sekarang di halaman 76. Sudah buka bukunya halaman 76? Ya. Sudah. Aini, Sakina, buka kameranya ya. Nah, di halaman 76 di sini ada Perjanjian Renville. Nah, Perjanjian Renville. Ibu ada juga foto Perjanjian Renville. Di sini udah Ibu print. Nah, kalau di buku ini kurang jelas, jadi makanya Ibu print agar lebih gede lagi. Nah, ini contoh ini foto Perjanjian Renville. Nah, Perjanjian Renville di sini berlangsung dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Belgia. Nah, jadi Perjanjian Renville ini dilakukan pada tanggal berapa? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari tanggal 8 Desember 1947. Ya, dari tanggal 8 Desember 1997. Sampai tanggal 17 Januari 1948. Ya. Pegang tolong. Nah, jadi Perjanjian Renville
berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian Renville dilakukan antara siapa-siapa? Antara siapa-siapa perjanjian Renville dilakukan? Antara Indonesia dan Belanda. Iya, pinter. Antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat. Nah, dan dilakukan perundingannya pada tanggal 8 Desember. Iya, pinter. Perundingan pada tanggal 8 Desember 1947. Nah, dari hasil perundingannya, di situ Belanda hanya mengakui dua negara. Belanda hanya mengakui 3 wilayah. Apa saja? Jawa Tengah, Yogyakarta, Iya, pinter. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Hanya Belanda mengakui tiga wilayah yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, di sini ada perjanjian Royem-Rogin. Nah, di situ perjanjian Royem-Rogin berlangsung dimulai dari tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, di sini Ibu ada juga fotonya, foto perjanjian Royem-Rogin. Nah, ini dia. Nah, ini perjanjian Royem-Rogin, ini fotonya kayak gini. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1945 di Hotel Des Indes Jakarta. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi, Muhammad Royem dan Herman van Rossum. Nah, maka dari itu nama perjanjian ini disebut perjanjian Royem-Rogin. Nah, sekarang di sini ada konferensi meja bundar. Nah, ini ada foto konferensi meja bundar. Sama kan kayak yang di buku? Tapi ini versi lebih gedenya, ya. Konferensi meja bundar
dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Hasil perjanjian Meja Bundar di sini, Belanda mengakui negara Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, dari itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua dengan penjelasan Ibu tadi? Sudah, Bu. Sudah. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sekarang di sini Ibu punya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu punya tugas untuk kalian. Nanti Ibu akan share dulu. Ibu akan share dulu ke kalian. Bentar. Nah, itu soalnya kebaca nggak? Ada nggak soalnya? Dia Itu yang ibu kirim. Yang 5 soal. Ya, nah itu soalnya kalian kerjakan di buku tema. Hari Kamis dikumpul ya. Dikumpul di sekolah. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Hari Kamis dikumpul di Buku tema. Iya, dikumpul di sekolah. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.